Baik, sekarang ke Ustadz Ageng dulu ini. Ustadz, jadi orang yang tertangkap OTT itu kan beragam ya. Bisa tadi gubernur, bisa bupati, ini contoh camat belum, contoh lurah belum, OTT. Kayaknya juga mungkin pernah ada ya, cuman bukan KPK yang nangkap. Ya, kenyataannya kalau menjadi orang-orang seperti itu tuh modalnya cukup besar. Mereka mestinya orang kaya. Kurang apa mereka? Mereka juga orang pinter mungkin tadi ya. Karena mereka tidak mungkin bisa menjabat kalau tidak sekolah tinggi. Paling tidak mungkin S1. Ya ada sih SMA, tapi nggak lulus. Nah, sesungguhnya saya pengen tahu tadi, motivasinya apa mereka melakukan perbuatan semacam itu sehingga sampai kena OTT ini. Motivasinya loh apa? Kaya sudah, pendidikan tinggi sudah, mungkin jabatan sudah. Pengen apa lagi, Ustaz? Monggo Tatagung. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah wa shalliyan ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sebelumnya saya sampaikan ya, jazakumullah khair atas undangan ya, di jagongan apa spesial ya. Meski kalau menirik penjelasan Al-Mukarram Ustaz Anwar tadi kan jadi masalah korupsi itu rapatnya spesial soalnya habis ya, jadi barangkali kita akan terus mendengar kasus-kasus yang seperti itu tiap bulan atau bahkan mungkin tiap pekan ya. Ya, kalau ditanya motivasinya apa, ya saya lihat masing-masing itu bisa jadi berbeda-beda. Karena yang pertama yang perlu kita pahami bahwa pejabat ya, baik itu kepala negara, kemudian pejabat-pejabat di dinas ya, ataupun pejabat pemerintahan setingkat gubernur, bupati, dan bahkan sampai kepada kepala desa ya. Jadi kalau di Ponorogo ternyata kan ada juga kasus kepala desa ya, itu yang terbaru itu. Ini kan yang jelas mereka itu naik di dalam sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi sekarang ini tidak murah ya. Untuk bisa naik menjadi seorang pejabat itu biayanya tidak murah, modalnya itu kalau dibanding dengan pendapatan yang halal ya, itu gak nyucuk, betul tidak? Ya, jadi pendapat mereka yang halal itu ndak nyucuk itu. Maka sebersih apapun ya, atau sejujur apapun pemimpin di negeri ini ya, itu potensi untuk melakukan korupsi ya, baik itu di tingkat yang paling rendah semacam pungli ya, atau naik lagi di tingkat menengah itu adalah tadi yang sampaikan Ustaz Anwar, jual beli jabatan, atau di tingkat yang mega ya, itu dalam korupsi dalam hal tambang ya, yang jumlahnya sudah triliunan ya, itu sudah tidak akan asing lagi gitu ya. Karena mulai dari memilih ya pejabat atau memilih kepala negara, kepala daerah, atau bahkan wakil rakyat, itu sekarang ini kan mereka dipilih cenderung mencari yang populer ya kan, itu sing kira-kira itu berpotensi untuk menang, berpotensi untuk dipilih suaranya oleh rakyat. Itu dulu rata-rata begitu ya, entah itu nanti jadi bupatinya atau jadi wakilnya ya, berapa banyak entah itu bupatinya atau wakilnya, gubernurnya atau wakil gubernurnya, itu
ada yang artis, gitu ya, ada yang public figure apa, ya, dan lain sebagainya. Itu. Nah, sehingga memilihnya saja itu sangat jauh dari integritas. Ya, kalau saya mendengar Qori tadi membaca Al-Quran, ya, surat Al-Mu'minun, ya, betul ya. Di situ kan disebutkan apa namanya? Li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya. Jadi kayaknya para pejabat kita ini, para kepala daerah, ya, ataupun wakil rakyat, mereka itu kalau betul-betul bisa berkomitmen menunaikan amanah, ya, dan janji-janji mereka, ya, terhadap amanah dan janji mereka itu berat, gitu loh. Kenapa berat? Karena naiknya saja itu sudah didukung oleh pengusaha, ya kan? Kemudian pengusaha dia tidak pengen memberikan sedekah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau menjadi pejabat itu. Jadi tak sedekah kok neng pejabat. Ini kan tidak logis, gitu ya. Pasti dia ngarep-ngarep apa? Proyek. Ngarep-ngarep keuntungan dari dukungan politiknya itu, ya, dukungan politiknya. Sehingga sebersih apapun itu akan sulit, ya. Sebersih apapun akan sulit. Jadi saya ini sering berkomunikasi dengan beberapa wakil rakyat juga, ya. Bahkan ada beberapa yang ikut majelis pengajian saya secara rutin, ya, tidak sebut namanya, di Ngawi ini, gitu. Beliau juga masih aktif di salah satu partai yang berbasis masa Islam, ya, itu sudah biasa, gitu ya. Jadi kalau jadi pejabat itu, jadi kepala daerah itu nanti ada kontrak politik, gitu loh, dengan para pendukungnya, itu. Sehingga sebersih apapun itu tidak akan bisa bersih, gitu, ya. Maka ketika Ustaz Anwar tadi yang mengutip statementnya Pak Mahfud MD itu, ya ini sudah bukan rahasia lagi, tetapi sudah menjadi maklumun minadin bidururah, ya, perkara yang wis seruh, jadi masyarakatnya wis seruh, nek engko bakal ngono kuwi, ya. Maka tinggal apa tadi? Apes apa, ya, pas awake apes apa ora, ngono ya, gitu. Jadi kalau awake apes karena mungkin karena, ya, apa namanya, persaingan politik dan lain sebagainya, ya nanti akan kebuka, gitu ya. Jadi motifnya bisa macam-macam. Ada motif balas budi yang jelas, itu kebanyakan, ya. Kemudian ada motif memperkaya diri sendiri, ya, atau memperkaya kroninya tadi, gitu ya. Memperkaya, ya, ini mirip-mirip balas budi. Jadi bisa balas budi, bisa memperkaya diri sendiri atau kedua-duanya, gitu. Sehingga kalau dikatakan bersih itu tidak akan mungkin di dalam sistem apa? Demokrasi. Dan nanti tentu berbeda ketika dalam sistem Islam, ya, mereka itu diangkat dalam rangka untuk apa? Menunaikan amanah. Nah, sekarang enggak kayaknya. Yang penting pokoknya kelihatan proyek-proyeknya jalan, program-programnya sebagian besar jalan, gitu. Tetapi kualitasnya jauh dari layak. Kenapa? Karena pasti akan dipotong untuk kroni-kroninya atau untuk memperkaya diri dan keluarganya. Nah, jadi motifnya bisa paling tidak dua hal itulah, ya. Kenapa mereka itu tego korupsi, ya. Sebenarnya kan beritanya, jadi mungkin, ya, kok Pak Giri dekat dengan Gus Kausar itu, ya mungkin ya rada apik wong dekat dengan Kiai Gus itu kan mesti ya gak pati elek-elek nemen kan, gitu ya. Ya, bahkan sering dipuji juga kan sama Gus Kausar, ini Bupati Kere, Bupati gak pati keduyan, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan kabarnya kan memang rodok ragu-ragu awalnya. Iya ora ditampa ora, sapa sing nampa kan, gitu. Ya sesuai takdire apes. Ya, dalam tanda kutip takdir itu kan kita tahu kan setelah kejadian, ya. Tapi kan ikhtiarnya, mindsetnya dia itu mau menerima atau enggak kan, ya tetap dihisap karena apa?
pilihannya. Begitu kan? Kita kan sebagai seorang muslim tentu sangat menyadari betul kita beriman kepada syariat Islam, yang mana syariat Islam itu adalah solusi terhadap semua masalah. Bagaimana Ustaz mencegah dan juga menanggulangi masalah seperti ini, seperti korupsi, kolusi, dan juga suap menyuap yang menggurita ini secara Islam ribut? Ya, korupsi ya, atau pelakunya disebut koruptor, di dalam istilah fikih itu disebut dengan fasadul mal. Jadi orang yang melakukan perusakan terhadap harta yang mestinya dia kelola dengan baik. Sebagian besar ulama itu membedakan dengan sarokoh ya, dengan pencuri. Meski aktivitasnya sebenarnya juga mencuri ya. Kan kalau sarokoh itu lebih kepada pencurian terhadap harta yang individu. Kalau fasadul mal itu dia merusak harta yang mestinya dikelola, diserahkan kepada dia untuk dikelola. Ya. Atau juga disebut dengan al-hulu ya. Jadi orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam mengelola harta. Nah, di dalam Islam sebenarnya untuk menyelesaikan, jadi tadi disebutkan oleh Al-Mukarram Ustaz Anwar bahwa ini sudah sistemik ya. Artinya sistemik itu mulai dari individu pejabatnya berpotensi besar untuk melakukan korupsi, kemudian orang-orang di sekitarnya akan mendorong dia melakukan korupsi ya. Baik siapa tadi, kroni, bahkan mungkin keluarga, anak istri gitu, yang mendorong-dorong pengen duwe, kan bupati kan duwe mobil ini, kok ada orang duwe mobil ini, nah itu juga bisa mendorong ya. Dan tadi karena dia hidup di dalam sistem demokrasi yang dimana demokrasi itu untuk naik ya membutuhkan modal yang sangat besar, maka masalahnya itu sudah kompleks gitu. Jadi dan terbukti dari tahun ke tahun kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat itu bukan menurun, trennya apa? Naik, itu kan ya. Artinya ini kan pasti tidak akan bisa selesai gitu loh kalau kita mengandalkan sistem ini. Nah, kalau kita menggunakan sistem Islam gitu ya, di mana sistem itu diturunkan oleh Zat yang Maha Adil, yang mengetahui hambanya, makhluknya ini, karakter makhluknya yang senang kepada harta, gitu kan. Jadi kemudian yang beriman bertakwa bahasanya kan gitu. Jadi dia itu muslim yang memiliki keimanan, tapi keimanannya ya harus kuat. Kemudian dia memiliki ketakwaan, di mana dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia takut bahwa kalau dia itu diberi amanah kemudian dia menyelewengkan amanah, maka dia akan dihisab. Nah, ketakutan ini menjadi modal awal seseorang itu. Tapi sekali lagi ya, pemimpin yang bertakwa ya, buktinya ada juga menteri yang dari ormas Islam tapi kena korupsi, Gus lagi kan gitu ya. Kemudian bupati di mana Sidoarjo ya, itu kan juga putranya Yai misalnya, dan lain sebagainya lah. Banyak juga yang bupati alim ya, berilmu, beriman, bertakwa secara individu, tapi juga kena atau melakukan apa? Korupsi. Nah, maka yang kedua itu bukan hanya dia itu dipilih sebagai orang yang beriman dan bertakwa, tetapi dia juga harus memahami bahasanya menjadi penguasa itu adalah tugasnya riayatus su'unil ummah ya, jadi mengurusi urusan umat gitu. Kalau dalam Islam tidak diperkenankan, jadi ketika seseorang itu menjabat itu, menjadi penguasa apalagi, dia itu kan tidak diperkenankan untuk bisnis itu. Jadi menambah kekayaan dari bisnis itu tidak boleh. Jadi resikonya menjadi pejabat dalam Islam itu, menjadi penguasa dalam Islam itu, dia siap untuk tidak tambah kekayaannya. Kenapa begitu? Ya karena tugasnya itu riayatus su'unil ummah, pelayan umat. Dia itu menjadi khodimul ummah.
Jadi kalau ini beda dalam sistem demokrasi gitu. Jadi kalau dia pengen kaya cepat ya jadi pejabat atau jadi DPR atau jadi kepala daerah minimal kan gitu. Kenapa? Karena di samping dia mendapatkan gaji tunjangan ya. Kalau gaji itu enggak seberapa ya. Kan gaji bupati minta cuman belasan juta itu kan ya. Ya, cuman belasan juta tergantung dari PAD-nya kan. Ya, tapi tadi tunjangan fee-nya ketika dapat pajaknya mencapai target miliaran. Kemudian proyek-proyek. Nah, kalau dia memang peraturannya tidak bisa sendiri, maka dia gunakan adiknya. Ya kan Pak Giri ini kan kasusnya juga yang bangun proyek mana? Warok itu ya. Apa? Kok Warok? Tugu Riok. Ya. Monumen Riok ya. Ya, Monumen Riok yang dengan berbagai fasilitas itu kan yang menang tender siapa gitu. Ya, kan keluarganya lah gitu ya, atau kroninya. Nah, ini akan menyulitkan. Maka mindset ini harus dimiliki oleh seorang penguasa. Sehingga kalau dalam Islam dulu Sayyidina Abu Bakar itu ketika mau izin ya, saya itu ada waktu libur sehari 2 hari untuk bisnis. Apa kata Sayyidina Umar? Ya bagaimana nanti rakyat ini ada sehari 2 hari yang kau tidak urusi kan gitu. Maka negara gitu ya, harus mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya ya, bukan hanya kebutuhan pokok tentu, tetapi juga kebutuhan sekunder dan tersiernya itu dicukupi oleh negara ketika dia menjadi pejabat. Memang tidak boleh kurang ya, dari sisi fasilitas harus cukup minimal atau bahkan lebih dari cukup fasilitasnya. Tetapi sekali lagi dia tidak boleh berbisnis. Sayyidina Abu Bakar itu kemudian tidak melakukan bisnis ketika beliau menjadi kepala negara. Rasulullah SAW juga demikian. Beliau itu berbisnis kapan? Sebelum menjadi kepala negara, ketika masih beliau berdakwah. Begitu beliau sudah menjadi kepala negara di Madinah, beliau tidak berbisnis lagi. Ya. Jadi kalau pejabat itu masih berpotensi untuk berbisnis, potensinya untuk menyelewengkan jabatannya itu sangat besar. Iya kan? Meski peraturannya itu dia tidak boleh melakukan tender untuk dirinya sendiri, tapi dia punya CV PT yang sangat banyak, diatasnamakan kroninya. Bisa keluarganya, bisa yang lain kan itu. Nah, yang berikutnya begitu dia itu menjabat ya di dalam sistem Islam, dia akan didata kekayaannya. Ya, didata kekayaannya yang nanti akan dihitung di akhir masa jabatannya. Kalau ada pertambahan yang signifikan atau yang fantastis di luar tunjangan-tunjangan yang mestinya diberikan kepada dirinya itu, ya, maka dipastikan akan diambil harta itu oleh negara. Jadi undang-undang perampasan aset yang tidak selesai-selesai itu, ya, karena DPR-nya wedi, jangan-jangan itu nanti senjata makan tuan, ya. Itu kalau dalam sistem Islam itu menjadi cara untuk menjadikan para koruptor itu, para pejabat yang melakukan korupsi itu tidak akan bisa melakukan korupsi lagi. Kenapa? Karena begitu hartanya itu naik, kekayaan itu naik fantastis gitu ya, dilihat di audit lebih dari di luar tunjangan jabatannya itu ya, atau di luar gaji pokoknya, maka bukan gaji ya, kalau penguasa ya dia hanya diberi tunjangan, tapi kalau pejabat misalnya kabak dan sebagainya kan memang digaji, maka akan diambil hartanya. Jadi seperti itu. Dan salah satu menyelesaikan atau memberi sanksi kepada para koruptor ya, langsung hartanya itu nanti langsung disita. Kelebihan hartanya ya, kelebihan hartanya yang itu akan disita. Dan ini yang ditakutkan oleh para pejabat sekarang ya. Nanti kasihan anak istrinya yang dia itu dan lain sebagainya ya. Nah, ini kan ketakutan yang
bercermin pada diri sendiri, kayaknya kira-kira begitu. Nah, jadi berikutnya kalau dia itu mengambil sesuatu yang sangat besar, misalnya kayak kemarin di mana saat COVID ya. Nah, jadi kita itu juga punya aturan yang menggelikan. Jadi negara atau pejabat negara ketika melakukan aktivitas sosial ataupun aktivitas ri'ayatus su'unil ya, ketika mereka itu di masa pandemi kemarin kan tidak boleh diperkarakan kan ya. Nah, justru akhirnya kan banyak yang menggunakan dana-dana sosial itu untuk memperkaya diri dan kroninya. Nah, kalau dia itu menggunakan dana-dana seperti itu atau mengambil dana rakyat yang sangat besar itu, jadi hukumannya bisa melebihi hukuman pencuri, bukan sekedar dipotong tangan, tapi bisa hukuman mati. Jadi hukum para koruptor itu yang paling ringan sekedar disita hartanya, ya. Kalau itu dianggap hulunya itu ya naik tapi tidak besar ya, sita saja. Tapi kalau terbukti dia melakukan berbagai kejahatan di luar harta yang berlebihan itu, dia bisa ditakzir, entah itu dicambuk ya, atau dipenjara seumur hidup, atau dihukum mati ketika dia itu mengambil harta, misalnya seperti tadi mengambil harta sosial ya, yang seharusnya itu digunakan untuk menyelesaikan masalah fakir miskin, malah dia manfaatkan. Jadi sekarang ini kan ada dana zakat dikorupsi, ada dana haji ya dikorupsi, ada ya, hampir semualah sekarang ini ada. Jadi maka solusi Islam itu dari yang pertama tadi, pengangkatan memilih ya, seorang pejabat itu haruslah berprinsip beriman dan bertakwa ya. Jadi dia itu paham bahasanya konsekuensi menjadi pejabat begini dan begitu dalam Islam. Kalau dia tidak melakukan amanah, maka dia akan dihukum di dunia dan disanksi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, negara akan membentuk sistem yang membentengi dia itu untuk semakin sulit melakukan korupsi. Kenapa? Karena begitu disita hartanya kan dia mikir, loh, kalau harta saya lebih dari fantastis kan percuma saya korupsi selama ini, kan begitu mikirnya. Nah, bahkan kalau sampai hulunya itu berlebihan, dia bisa dihukum mati. Yang ketiga, sebenarnya ada juga seharusnya kontrol ya dari masyarakat. Jadi kita melaporkan aktivitas korupsi atau kita memberikan nasihat ya. Sebenarnya Pak Giri ini kan sudah diberikan nasihat oleh MAKI. MAKI itu apa? Masyarakat anti korupsi ya. Itu sudah memberikan nasihat, Pak Giri hati-hati, Pak Giri adikmu coba bogai proyek ya. Itu sudah, nasihat itu sudah ada ya, tapi tetap aja nekat ya. Mungkin Gus-gus, yai yang beliau sowani, saya yakin juga sudah memberikan nasihat ya. Tapi kayaknya ya kalah sama sistem, kalah sama kroninya ya, dan lain sebagainya ya. Jadi nah, di dalam sistem Islam 3 pilar ini, ketakwaan individu, kemudian kontrol masyarakat, dan sistem ya sanksi yang memungkinkan yang tidak memungkinkan dia itu mudah melakukan korupsi, kalau ini ditegakkan ya akan peluang untuk korupsi itu sangat kecil. Jadi dalam sistem Islam memang ada, tapi kecil gitu loh. Paling tadi hanya disita gitu aja. Ya, pernah itu Sayyidina Umar menyita harta berapa orang sahabat yang dia itu menjadi penguasa. Karena ada kelebihan harta yang di luar tunjangan yang mestinya dia terima. Nah kalau sekarang ini, tadi sampaikan beliau, uang secara pribadi saja jadi DPR itu tidak perlu SKCK, ya kan? Mantan koruptor masih tetap bisa jadi pejabat. Mantan koruptor jadi pejabat. Sanksi pelaku korupsi dapat remisi. Benar mungkin di penjara, tapi tidak lama gitu ya. Apalagi kalau yang menjadi presiden itu podo karo partainya, podo karo
pejabat yang melakukan koruptor tadi ya, mungkin dia akan potensinya untuk dikurangi hukumannya akan sangat besar. Nah, jadi wis gak masalah aku korupsi ya, engko iso dikai keringanan ya kan. Beda dengan sistem Islam, bisa sampai hukuman bunuh. Yang pertama, yang paling ringan yang tadi, hanya diambil hartanya. Kan mikir, aku korupsi setelah di audit ternyata akan diambil ya, itu satu rugi. Yang kedua, kalau sampai cara koruptornya itu betul-betul terbukti melakukan hulu ya, kecurangan, maka bahkan kecurangan itu bisa membawa dampak itu kematian ya, membawa dampak kemudaratan yang besar, bisa sampai dihukum bunuh, melebihi hukuman para pencuri yang hanya dipotong tangan. Nah inilah dalam sistem Islam itu sulit untuk melakukan korupsi. Jadi kalaupun ada, tidak banyak. Kalaupun ada karena individunya yang kebangetan. Ini dalam Allah sistem alam. Islam ya? Iya, dalam sistem Islam begitu. Baik, terima kasih Ustaz Agung sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan saya yang tadi dan yang sekarang ini. Dan sekarang kita pindah layar. Sekarang kami kasih kesempatan kepada panjenengan, karena tadi sudah disampaikan oleh para ustadz untuk beberapa hal, mulai dari fakta dari korupsi, fakta dari suap dan sebagainya yang kita kasih malam hari ini. Memang kebetulan kasusnya adalah OTT, dan juga motivasi serta kemudian bagaimana ini merupakan salah satu kerusakan sistem, dan di dalam Islam tentunya ada jawabannya. Sekarang monggo dari panjenengan semuanya kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan berkaitan dengan yang kita bicarakan, kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Sama monggo dipun sambi niku, ada mungkin kacang, ada tempe, ada minuman. Monggo kalau kurang bisa nambah. Gorengannya nggak bisa nambah karena yang goreng sudah tidur. Saya juga agak galau ini Ustaz Agung ya, berkaitan dengan tadi itu motivasi ya, motivasi orang itu untuk melakukan korupsi. Apakah ada kajian yang lebih mendalam ya tentang keterlibatan partai politik secara pada saat ini? Seolah-olah partai politik kan menjadi satu industri untuk untuk menjadikan seorang itu bisa menjadi calon ini, calon itu gitu kan ya. Dan itu kan mesti ada maharnya dan seterusnya. Jadi sampai di mana sebenarnya partai politik ini juga menjadi salah satu motivasi untuk terjadinya korupsi ini, atau mungkin bukan motivasi ya, keterlibatan itu ya, partai politik di dalam tindak pidana korupsi ini tadi. Dan kemudian apakah memang di dalam atau pastilah di dalam syariat Islam, partai politik ini seharusnya kan tidak terlibat dengan itu kan ya, dengan dengan korupsi tadi itu. Nah, pendanaan itu ya, kalau di dalam syariat Islam itu nanti seperti apa partai politik itu untuk bisa aktivitas gitu ya, secara selama ini kan high cost banget gitu ya, untuk melakukan aktivitas politik itu sangat-sangat tinggi sekali biayanya, perlu nyokok dan seterusnya itu. Jadi dua itulah kira-kira kontribusi atau bukan kontribusi ya, keterlibatan partai politik tadi itu dalam korupsi ini tadi. Dan kemudian dalam syariat Islam bagaimana pendanaan untuk aktivitas politik dari partai-partai politik itu. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Amin, pertanyaan terkait dengan parpol. Parpol ini apakah justru malah menjadi kan dia itu kemudian terlibat atau bahkan dia menjadikan dia harus melakukan korupsi karena kebutuhan dia. Kemudian yang kedua, kalau di dalam Islam pendanaan parpol Islam itu seperti apa?
agar tidak sampai kemudian korupsi ngoten nggih. Itu namanya runtuh sendiri gitu. Tapi kalau selama ulama itu menopang para pejabat, ya kuat gitu, ya masih kuat karena ulama itu punya santri dan itu. Nah, jadi memang kebanyakan begitu. Ulama itu alim tapi tidak alamah, ya, tidak mengajarkan ilmunya. Gitu. Padahal kan khairukum man ta'allamal Quran wa alamahu. Jadi harusnya dia itu yang ngerti. Dia itu alim ya karena belajar Quran, tapi dia juga harus alamahu mengajarkan Quran itu. Lah Quran kan bukan hanya tentang akhlak, bukan hanya tentang ibadah, toharoh, tapi juga tentang muamalah ya, tentang masalah ini perkara mengambil harta yang hulu ya, ini kan juga ada harusnya disampaikan. Nah, cuman ini yang kurang. Baik, yang kedua saya menjawab dari Ustaz Amin yang tadi belum. Jadi memang keberadaan partai politik dalam sistem sekuler itu berkontribusi memarakkan korupsi ya. Sejak para calon ya DPR maupun calon kepala daerah ketika dia itu meminang partai politik ya, atau dia mengajukan dirinya untuk didukung oleh partai politik, dia memberikan mahar ya. Mahar ini bukan untuk kampanye, mahar ini betul-betul untuk parpol, untuk kas parpol ya. Itu ada sendiri, nanti untuk operasional kampanye sendiri gitu. Dan ini sudah bukan rahasia lagi gitu ya, bukan rahasia khusus tapi menjadi rahasia umum. Artinya banyak yang sudah mengetahui ya. Saya juga dekat dengan beberapa petinggi parpol termasuk sekretaris ya, salah satu parpol di Kabupaten Ngawi ini ya. Termasuk beliau menjadi petugas pemenangan para pejabat-pejabat ya, atau para kepala daerah, bahkan presiden juga beliau terlibat. Begitu sistemnya. Jadi minta mahar. Nah. Yang kedua ya, para wakil rakyat yang sudah jadi itu kan juga sering mengatakan, jadi kalau kita ini betul-betul dibuka ya, itu katanya siapa? Bambang Pacul ya. Jadi kita ini kan Korea. Ya kan? Itu wes bloko suto gitu loh. Ya. Ada enggak sekarang ini partai politik ya, atau partai politik Islam lah yang tidak pernah terkena kasus korupsi, ada enggak? Enggak ada. Ya, partai Islam kayak apapun sudah kena. Ya, ini menunjukkan mereka itu sudah perkara ini sudah sistemik gitu. Jadi kalau dia tidak ikut arus ya dia tidak akan dapat suara gitu. Bupati yang dia calonkan dia tidak akan menang. Dia akan menang gitu. Nah, terus bagaimana parpol yang seharusnya gitu ya. Di dalam Islam itu kan memang menjadi seorang partai politik itu bukan berniat untuk menjadi seorang penguasa. Ya. Jadi kalau ada anggota parpol yang menjadi penguasa, harusnya dia memang harus keluar dari parpol itu. Ya, ketika dia pilih oleh khalifah untuk menjadi kepala daerah misalnya, ya dia sudah tidak menjadi bagian parpol itu. Kenapa? Supaya parpol ini yang tugas utamanya adalah amar ma'ruf nahi munkar, ya, tasqiful ummah, membina umat dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat, itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau anggota parpol ini yang masih jadi anggota parpol, yo jadi kepala daerah ya, atau menjadi khalifah sekalipun, pasti tidak akan objektif parpol ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Ya. Kemudian bagaimana supaya partai politik ini tidak ketika dia itu supaya dipilih oleh umat ya. Kalau dalam Islam kan nanti menjadi majlisul ummah. Maka tokoh-tokoh yang menjadi majlisul ummah, yang dipilih oleh umat untuk menjadi majlisul ummah, atau seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi seorang
khalifah misalnya, ya, maka dia ini bukan instan, tetapi sudah memiliki kebaikan di masyarakat. Itu. Jadi ketika Rasulullah wafat, kemudian para sahabat berkumpul di rumah di Balairung, ya, Sakifah Bani Sa'idah itu, Pak. Kenapa calon yang muncul itu orang-orang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum. Kenapa? Ya karena orang-orang ini sudah dikenal di masyarakat secara luas. Kebaikannya Sayyidina Abu Bakar siapa yang tidak tahu? Kebaikan keberaniannya sahabat Umar bin Khattab siapa yang tidak tahu? Ketokohan Sa'ad bin Ubadah ketika menjadi orang Ansor siapa yang tidak kenal? Ya. Jadi bukan instan, tetapi dia bukan artis. Ya. Beliau adalah orang alim, ya kan? Kemudian sudah terkenal rela berkorban sejak Rasulullah SAW belum menjadi kepala negara, ya. Beliau itu sudah mengorbankan hartanya tanpa pamrih itu. Kalau sekarang ini kan para pejabat itu atau para kepala daerah atau bahkan mungkin yang mencalonkan diri jadi presiden, kapan dia berkorban hartanya? Saat kampanye saja. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu perjuangannya, ya, pengorbanan hartanya, keikhlasannya sudah teruji berpuluh-puluh tahun. Itu. Sehingga untuk terkenal tidak perlu pasang baliho. Itu. Tidak perlu buat iklan di TV yang mahal. Sehingga biaya politiknya ya tidak mahal gitu. Itu. Nah, di Ponorogo itu ada Bupati Pak Amin, ya. Itu biaya politiknya tidak sebesar Pak Ipong dan Pak Giri ini. Kenapa? Karena Pak Amin ini sebelumnya sudah terbiasa keliling, ya, ya memang 5 tahun sebelumnya lah. Tidak tahu karena dia pengen naik, ya. Kan beliau itu kepala desa sebelumnya, ya. Minimal di desanya beliau itu sudah biasa aktif, ya. Misalnya kayak kalau ada kematian mesti hadir. Kalau ada hajatan, ya, beliau siap menjadi orang yang isi tausiah tanpa dibayar, ya. Seperti itu sudah beliau lakukan berkali-kali. Ya, termasuk saat kampanye memang beliau juga melakukan ini. Jadi beliau datang ke hajatan, ya, ke mana-mana itu tempat yang jadi kan datangkan mubalik, ya, ngundang Ustadz Anwar atau ngundang ini kan ya nek gak nyangon ya piye kan. Tapi kalau ngundang Pak Amin itu beliau tidak mau diamplop, ya sudah memang niatnya pokoknya untuk itu. Nah, itu kampanye murahnya beliau seperti itu. Cuman ini tetap, ya, masih menggunakan uang karena beliau juga didukung oleh partai beberapa partai politik meskipun tidak banyak. Ya. Jadi para jadi kepala daerah, kalau kepala daerah dalam Islam kan dipilih oleh khalifah, ya. Jadi menjadi khalifah, menjadi anggota Majelisul Umat itu adalah orang-orang yang memang sudah dikenal kebaikannya di tengah-tengah masyarakat. Bukan seperti sekarang ini kan. Dikenal kekayaannya, dikenal keartisannya, ya. Terus kalau belum berarti dia harus dikenal amplopnya. Ya, di dalam amplop itu harus ada gambar dirinya. Itu dia harus dikenalkan dengan amplop dan dengan apa? Gambar. Inilah yang menjadi biaya politik itu sangat besar. Ya, barangkali itu mungkin, ya. Allah alam bisawab.